Menjadi seorang ayah di usia muda tidak pernah terlintas dalam benak Bagas. Namun, karena satu kesalahan yang tidak sengaja dilakukannya, ia benar-benar menyandang status sebagai ayah sekaligus suami untuk keluarga kecilnya. Bagas hanyalah remaja biasa, berasal dari keluarga sederhana. Kejadian saat SMP dulu, seketika membuat hidupnya hancur. Ia yang tidak sadar, telah merusak seorang gadis yang tidak bersalah. Rara. Mengakui kesalahannya, Bagas mencoba bertanggung jawab. Memikul beban berat di pundaknya untuk bekerja demi keluarga kecilnya. Di samping tugasnya sebagai seorang pelajar SMA, dan di samping kondisi ekonominya yang tidak baik. Ditambah, kedua belah pihak keluarga tidak merestui hubungannya dengan Rara. Reyana Cahaya adalah penyemangatnya setelah Rara, anak perempuan yang hadir karena sebuah kesalahan, namun sebuah berlian untuknya dan Rara. Rara menselonjorkan kakinya ke depan, dengan pandangan lurus menatap langit hitam yang sedikit dihiasi bintang. Di dalam kepalanya sekarang berkumpul ingatan lalu yang masih membekas dalam dirinya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Itu menurut sebagian orang, jika mereka bisa merasakan rasanya disayang tanpa harus disuruh membalas. Terlalu dituntut ini itu sejak kecil membuat Rara sedikit terbebani. Hidup sebagai anak berkecukupan tak membuat ia selalu senang. Ada tanggung jawab yang dipikulnya, termasuk menuruti permintaan konyol sang papa, untuk meninggalkan anak yang baru beberapa bulan dilahirkannya. Papa kasih kamu pilihan, kata papa dengan menatap anak perempuannya itu datar. Sorot matanya tajam membuat kesan mengerikan bagi orang yang melihatnya. Pilih cowok miskin itu, atau kembali ke papa, dan kehidupan kamu akan kembali seperti dulu. Rara menggeleng, pipinya basah karena air mata yang tidak berhenti mengalir. Tangannya masih setia menggenggam tangan lembut cowok di sampingnya. Papa udah janji dulu, gak akan mempermasalahkan ini. Papa udah janji, ucap Rara sambil menangis. Janji itu hanya ucapan tanpa syarat papa dengan kakak kamu. Tidak berarti apa-apa, balas papa. Sekarang papa tanya sekali lagi. Pilih papa, atau cowok miskin itu. Rara mohon pak. Rara bersimbu di bawah kaki sang papa. Tangannya memeluk kaki itu erat. Rara gak mau Raya kehilangan sosok ayahnya. Pikirkan nasib kamu juga. Umur kamu masih terlalu muda untuk merawat anak. Lebih baik dia dititipkan di panti asuhan, atau di orang kepercayaan papa. Ujar papa. Saya bisa om menjaga Rara dan anak saya. Ucap Bagas merespon perkataan papa Rara. Hahaha, papa Rara tertawa sinis. Apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil seperti Muha? Hidup pun masih serba kekurangan. Bagas terdiam, begitupun Rara dan orang-orang yang berada di sana. Mama Rara menarik tubuh putrinya hingga pelukan di kaki itu terlepas. Cukup pak, mau sampai kapan kamu bersikap seperti ini pada anak-anak kamu? Apa kejadian Keira dulu tidak membuat kamu sadar? Pikirin perasaan mereka, bentak mama. Setelah Kiano pergi, kenapa papa kembali seperti dulu? Di mana janji papa dengan Kiano dan Keira? Ujar mama lagi. Mama menatap Rara dengan tatapan sendu. Jangan sampai Rara merasakan apa yang Keira rasakan dulu. Kamu mau melihat anak kamu putus sekolah dan hanya diam mengurus anak? Balas papa. Lelaki kecil itu bahkan baru berumur 16 tahun. Bagaimana dia bisa membuat Rara bahagia? Mau dikasih makan apa anak kamu, hah? Tambah pria tua itu menunjuk Bagas. Dulu, alasan kamu karena masalah pekerjaan. Lalu sekarang apa? Dengan alasan yang sama, aku nggak percaya. Ucap mama diakhiri dengan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin anak yang sejak kecil aku besarkan dengan kemewahan. Begitu besar harus hidup susah. Balas papa sengit. Papa mengacak-acak rambut dengan kasar. Terserah. Tapi, jika kamu, tunjuknya pada Rara, memilih dia, nama kamu akan papa hapus dari daftar warisan keluarga Bagaskara. Mama membulatkan matanya sambil menggeleng. Aku nggak setuju. Ingat pak, Rara putri kandung kita. Mulai detik ini, dia bukan lagi anakku. Putus papa mutlak. Kakinya melangkah berbalik meninggalkan mereka semua yang masih tidak percaya. Rak.
Lamunan Rara terhenti begitu mendengar suara dari belakang. Ia memutar sedikit kepalanya melihat Bagas yang tersenyum kecil ke arahnya. "Kenapa belum masuk?" tanya Bagas. "Rara lagi mau di sini aja." Bagas sendiri bukannya tadi udah tidur. Balas Rara mengalihkan pandangannya. "Kebangun," balas Bagas singkat. Keduanya terdiam dengan mata sama-sama menatap bintang yang bertaburan di langit. Angin dingin mulai terasa membuat Bagas meletakkan tangannya ke pundak Rara, merapatkan tubuhnya untuk mendekap tubuh mungil itu. "Kamu pasti mikirin keluarga kamu kan?" tanya Bagas. "Gak tahu, tiba-tiba kepikiran aja," jawab Rara tersenyum kecil. Bagas semakin merapatkan tubuhnya ke Rara. "Makasih udah milih aku, dan maaf cuma bisa ajak kamu tinggal di kontrakan kecil kayak gini." Rara menggeleng. "Gak apa-apa, udah jalannya." Rara yakin, suatu saat Bagas pasti bisa bikin papa percaya. Balasnya. "Aku janji," ucap Bagas. Rara nggak mau pegang janji itu. Kita gak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang pasti, Rara mau semuanya berjalan baik. Ujar Rara meletakkan kepalanya di pundak Bagas. "Masuk yuk, Raya kasihan sendiri di kamar." Ajak Bagas menarik tangan Rara. Inilah kehidupan mereka sekarang. Tinggal di rumah kontrakan Pektak, yang hanya terdiri dari 2 kamar. Ruang tamu kecil dan dapur. Untuk Bagas memang biasa, tapi tidak untuk Rara, perempuan yang sebelumnya hidup bergelimang harta, yang kamarnya luas, harus tinggal di kamar sempit dengan ranjang yang hanya muat untuk 1 orang. Kiano, sang kakak sejak lama sudah menawarkan mereka untuk tinggal di apartemen miliknya. Namun mereka menolak, mereka ingin memulai semuanya dari nol. Meski itu tidaklah mudah. Rara tidak bisa merasakan bangku SMA. Ia hanya diam di rumah mengasuh Rhea, bayi kecil yang menjadi semangatnya. Reyana Cahaya, nama indah yang diberikannya untuk darah dagingnya sendiri. Seperti namanya, Cahaya. Rara berharap Rhea akan selalu menjadi cahaya dan penerangan untuknya dan Bagas, yang sekarang berstatus sebagai suaminya.